Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya, sobat muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Senior Muslim. Dan kesempatan ini alhamdulillah kita kembali bisa juga berjumpa dengan salah seorang guru kita, tokoh di Bogor maupun juga di nasional. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Endik Bahrudin, MA. Beliau adalah mantan rektor WIKA Bogor, sekaligus rektor Muslim di Indonesia. Kita salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Kurang-kurang dikit. Ya, bersama kita juga dari Forum Muslim ada Ustaz Kamu Syafi'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Ustaz Haji Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sehat juga ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap. Ya, Sobat Muslim, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang tema yang dulu juga sudah pernah kita bicarakan, itu bahaya sekularisasi di Indonesia. Dan kesempatan ini kita akan coba dalami ya, bagaimana upaya kita dari berbagai kelompok, dari berbagai kalangan umat Islam untuk membendung laju sekularisasi. Dan kesempatan ini bersama Pak Kiai kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan itu menjadi sektor yang paling penting, sektor paling depan untuk membendung laju sekularisasi. Nah, dengan Pak Kiai, kita ingin menyambung Pak Kiai ya. Dulu pernah kita bicarakan ya bahaya sekularisasi yang begitu nyata di Indonesia. Dan ini mungkin sedikit mengulang atau merefresh kembali Pak Kiai. Sekularisasi itu apa dan apa yang nampak kita lihat di masyarakat? Praktek-praktek sekularisasi itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Kalau bicara tentang sekuler, sekuler itu makna dasarnya adalah memisahkan. Yang dipisahkan antara masalah akhirat dengan dunia begitu. Nah, seakan-akan sesuatu yang terpisah. Gitu. Masalah akhirat, dunia. Contoh sederhananya umpamanya, ya bicara akhirat cukup di masjid. Gitu. Bicara dunia boleh di luar masjid, atau bahkan bicara di luar akhirat tidak boleh di masjid, karena masjid untuk bicara tentang akhirat. Itu kasarnya seperti itu sekilas, supaya orang memisahkan ini dunia, ini akhirat. Sehingga di penghujungnya ya, bicara tentang keduniaan itu tidak ada kaitannya dengan akhirat, atau tidak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Karena itu bukan urusan agama atau bukan urusan akhirat. Gitu. Nah, sekularisasi kan sebuah proses untuk mensekulerkan. Nah, untuk mensekulerkan orang-orang Islam dari pemahamannya yang tadinya kan di dalam Islam itu kan kita berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Dan bahkan mungkin ada yang perlu kita perbaiki pemahaman kita ya. Jadi ketika di sekolah yang dibilang pelajaran agama itu Al-Quran, hadis, akidah, gitu kan, terus akhlak, gitu kan, nah, sejarah budaya Islam kan begitu. Sementara belajar matematik, biologi, fisika, segala macam itu bukan urusan agama. Padahal bagaimana orang bisa mengurus pembagian waris? Bagaimana orang bisa mengukur waktu zuhur tanggal sekian di wilayah ini jam sekian-sekian kalau dia tidak belajar matematik? Itu kan artinya agama itu berkaitan erat dengan masalah matematik. Nah, dibilang ini matematik tidak ada urusan dengan agama. Padahal banyak sekali hal-hal agama dilakukan harus atas dasar ilmu-ilmu yang lain. Biologi tubuh kita. Masa tidak ada kaitan dengan agama? Allah menciptakan tubuh kita dengan berbagai alat yang lengkap. Tapi kan kita diperintahkan untuk memelihara agar kesehatan itu kita jaga. Ya, karunia Allah itu kita jaga. Masa ilmu kesehatan atau ilmu biologi tidak ada kaitan dengan agama? Betul. Demikian juga politik. Sampai ada ulama yang mengatakan
negara atau daerah atau masyarakat atau negara yang tidak ada pemimpinnya lebih buruk daripada yang ada pemimpinnya meskipun zalim sekalipun. Artinya begitu pentingnya pemimpinan dalam kehidupan. Dan ini kaitannya erat dengan agama kan. Nah, itu mungkin sementara. Ya, Pak Kiai. Ide sekuler itu datang bukan dari Islam ya. Betul. Dari agama selain Islam tentu. Ya. Bagi Islam tentu ini bukan hal yang kita harus terima ya, sekularisme kalangan umat Islam. Nah ini Pak Kiai, kaitannya dengan sektor pendidikan ya. Kita bicarakan ya. Kenapa kemudian pendidikan menjadi hal yang paling penting untuk menghadang laju sekularisasi, khususnya di Indonesia Pak Kiai? Ya, secara garis besar kan manusia berbeda satu dengan lain karena antara lain kecerdasan. Dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Makanya Allah memerintahkan kepada kita. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Afala ta'qilun, afala ta'lamun, atau afala tadadabbarun. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan agar manusia itu berilmu. Nah, ilmu itu bisa diperoleh melalui proses Belajar. pendidikan. Artinya pendidikan itu menjadi garda terdepan karena dengan pendidikan itulah kita bekali anak-anak kita dengan ilmu yang Betul. paham agama. Begitu ada ide pemisahan agama dari kehidupan, mereka siap untuk menolak dan kemudian menjelaskan bagaimana Islam mengatur kehidupan ini. Begini Pak Kiai. Betul. Ya, ya. Kemudian begini Pak Kiai. Sekularisasi di dalam pendidikan itu kan selama ini kalau kita amati ya, apakah betul kalau misalnya dikatakan bahwa dikatakan pendidikan sekuler itu ketika di sekolah atau di perguruan tinggi sama sekali tidak diajarkan agama, atau agama diajarkan tapi hanya sebatas urusan-urusan ritual gitu. Selebihnya urusan kehidupan nggak perlu pakai agama. Maksudnya gimana Pak? Jadi sebetulnya kalau kita bicara pendidikan, proses pembelajaran itu kan banyak sekali item-itemnya. Nah, dari sejak tujuan yang ingin dicapai itu apa. Kemudian kurikulum yang ingin disampaikan dalam proses pembelajaran itu apa. Kemudian metode penyampaian materi itu kayak apa. Media alat bantunya apa. Pengajarnya itu siapa. Ya, sampai kepada evaluasi itu dalam proses pendidikan. Oleh karenanya harusnya ya untuk mengetahui dari segi materinya bahan ajar yaitu kurikulum. Bahan ajar. Kurikulumnya seperti apa? Ya. Kalau kita lihat sejarah, ketika Indonesia merdeka, ya, sebetulnya sudah ada namanya madrasah. Cuman belum menjadi bagian salah satu yang dikontrol oleh pemerintahan. Saat itu dibentuk ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Itu yang diterapkan adalah model pendidikan yang ditinggalkan oleh kolonial. Kan gitu. Ya, kita yakin tidak ada pelajaran agama. Kan gitu. Nah, kemudian madrasah. Madrasah ini diakui karena lahirnya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kalau tidak salah baru 2 tahun setelah Indonesia merdeka baru muncul Kementerian Agama. Itu kemudian madrasah. Nah, setelah itu di sekolah pun ada pelajaran agama yang cuman 2 jam dalam SD, SMP, SMA itu 2 jam dalam seminggu. Bahkan di perguruan tinggi pun cuma 2 SKS. Ya. Kecuali di UIK. Nah, 8 SKS, 4 semester. Karena materinya ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, ada Islamic worldview kan gitu. Nah, itu jadi agak lumayan lah dibandingkan dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena dulu Pak Nasir kan salah satu orang yang memprakarsai UIK Bogor ini, Pak Muhammad Nasir itu. Dia katakan ada 3 dimensi yang harus bersatu nih di UIK nih. Pertama kampus, kedua pesantren, ketiga masjid. Nah, 3 elemen itu harus jadi satu kesatuan gitu. Tidak boleh, tidak ada itu. Makanya kemudian UIK ada pesantren Ulil Albab. Ya. Terus ketika di Air Mancur ada Masjid Al-Hijri satu, kemudian ketika di sini juga ada masjid. Jadi supaya belajar agama itu bukan cuma sekedar teori. Gitu, tapi juga harus diaplikasikan. Gitu kan? Di dalam kehidupan. Ini yang kadang-kadang pelajaran agama hanya sekedar teori. Padahal saya sering kalau ketika mengajar, Anda jangan mengejar cuma nilai. Pelajaran agama ini bukan cuma untuk difahami.
Pelajaran agama itu baru bisa dikatakan bermanfaat kalau sudah diterapkan dalam kehidupan. Apalagi akhlak. Dia bilang, apalagi akhlak. Akhlak itu bagian dari pelajaran yang berkaitan erat dengan agama. Karena Muhammad Rasulullah kan diutus bu'istuli utamima makrimal akhlak. Anda tidak layak jadi mahasiswa kalau bawa kendaraan melawan arus. Saya contohkan, saya sering mau masuk ada yang keluar ke kanan yang mau ke Budi Agung itu. Itu jelas bertentangan dengan akhlak. Nah, itu kan. Dilihatnya sederhana kan itu. Tapi justru itu berkaitan erat. Ya, Anda parkir segala macam. Berpikir orang bisa lewat atau enggak kalau ke sini. Jangan cuma, yang penting saya bisa. Nah, itu sama sekali tidak sesuai. Jadi harusnya agama itu, ya pertama jelas kurikulumnya harus memungkinkan itu. Yang kedua, juga seharusnya mata kuliah apapun, ya. Nah, itu ada mata kuliah di studi Islam itu ada mata kuliah Islam disiplin ilmu. ID ya, Islam disiplin ilmu. Untuk Fakultas Hukum, Islam disiplin ilmu hukum. Hukum Islam itu kayak apa? Pendidikan Islam disiplin ilmu pendidikan. Ekonomi Islam disiplin ilmu ekonomi. Kesehatan Islam disiplin ilmu kesehatan. Jadi mereka paham gitu. Semuanya tidak lepas dari Islam. Gitu. Itu yang kita ingin capai sebetulnya. Iya. Oke, ini kan ada istilah sekarang itu pendidikan karakter. Lagi rame juga nih di kurikulum hari ini. Itu ada memasukkan unsur pendidikan karakter dalam pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Ya mungkin ini melihat kondisi sekarang orang karakternya tidak jelas. Karakter apa dulu nih? Kan gitu. Kan karakter itu ya kepribadian seseorang yang dia tunjukkan dalam perkataan, perbuatan, perilaku itu kan karakter seseorang. Dan itulah memang pendidikan harus melahirkan orang-orang yang berkarakter, bukan cuma berkarakter, tapi berkarakter yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketika dia dimanapun, ya sebetulnya itu ungkapan dari Ki Hajar Dewantara itu kan ingar sing tulodo. Terus Inmadio mengun karso itu kan sebetulnya karakter. Kalau di depan harus menjadi pemimpin yang baik, mengayomi yang di bawah. Ketika yang di tengah memberi support kepada yang atas, memberikan bimbingan kepada yang bawah. Kemudian yang di belakang itu harus nerima atas bimbingan itu satu kesatuan dan itu karakter sebetulnya. Dimanapun kita berada, kita tidak menjadi orang yang sia-sia. Itu kan di dalam pendidikan yang harusnya dilahirkan orang yang berkarakter, bukan cuma berkarakter, tapi berkarakter yang baik. Kalau ingin ekstrimnya ya yang berkarakter Islami. Kalau dia tidak merujuk kepada ajaran Islam, maka ya ukurannya baik benar itu hanya menurut akal. Baik benarnya kan menurut akal. Bisa jadi kamu itu salah, arus ini melawan arus. Tapi kan saya nggak mau jauh, muter di sini aja. Mengejar waktu. Efektif. Kan Efektif, efisien. Iya. Efektif, efisien. Pembenaran akal kan, bukan atas dasar aturan-aturan yang berlaku. Itu begitu sebetulnya karakter harus Islam. Jadi yang saya harapkan sebetulnya pendidikan itu tidak hanya memberikan teori-teori semata, tetapi juga harus pendidik itu membimbing anak supaya diterapkan dalam kehidupan. Dan kemudian yaitu terjadi bukannya sekularisasi tapi islamisasi. Bahasa Pak M. Saifuddin itu dulu islamisasi. Islamisasi sains dan kampus. Gitu. Balikan dari sekularisasi. Ustaz Imam, kaitannya dengan bagaimana pendidikan ini membendung laju sekularisasi di Indonesia. Saya mau memandang selama ini upaya yang sudah dilakukan, terutama dari insan-insan di sektor pendidikan, itu bagaimana, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mencermati apa yang disampaikan oleh Kiai Ending tadi, saya kira memang kita semakin mengerucut ya, bahwa memang kondisi pendidikan di Indonesia itu memang sudah berada dalam posisi yang sekuler tadi. Jadi sudah sekuler lah, jadi memisahkan agama dari kehidupan atau memisahkan agama dari sektor pendidikan itu yang pertama. Jadi saya melihat semakin nampak lah. Jadi kalau pohon sistem pendidikan itu akarnya sendiri sudah bukan akar yang
Islam gitu. Jadi akar yang apa namanya? Yang kalau saya melihat justru memang sudah kapitalis. Batangnya, cabangnya, daunnya, dan ya inilah buah dari pendidikan sekuler. Jadi salah satu contoh yang paling baru ya ada kurikulum yang untuk membentuk karakter tadi. Nah, karakter seperti apapun kan diharapkan sesuai dengan akar dari konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Kemudian juga kurikulum merdeka yang paling baru. Kurikulum merdeka ya ini bukti bahwa memang bebas, nggak akan salah membuat kurikulum-kurikulum yang aneh itu tidak akan salah. Itu berbeda dengan apabila sistem pendidikan itu berdasarkan Islam. Karena apa? Yang paling penting di dalam pendidikan dalam Islam itu adalah membentuk kepribadian Islam. Jadi betul-betul siswa yang didik itu memiliki pola pikir dan pola jiwa yang sifatnya Islami. Di mana tolak ukur yang digunakan untuk memahami segala sesuatu itu dari sudut pandang tolak ukur Islam. Halal, haram, baik, buruk, terpuji, tercela, dan lain sebagainya itu betul-betul digunakan sebagai landasan untuk bertindaknya. Kalau kita merujuk ke belakang bahwa dari mana sih sebetulnya paham sekulerisme itu muncul. Nah, kita ketahui bahwa ternyata paham sekulerisme muncul itu mungkin juga di tempat ini juga pernah saya sampaikan bahwa memang dulu pernah ada setelah perang salib itu perang pemikiran, Ghazwul Fikri dan Ghazwul Tsaqafi, yang dimana orang-orang Barat itu memisahkan antara agama itu dari kehidupan. Fasluddin Anil Haya. Dari sanalah lahir generasi-generasi yang sekuler yang memang memisahkan agama dari kehidupan. Terbukti ya, produknya yang sekarang ada itu tawuran, seks bebas, narkoba, kemudian akhlak yang paling baru anak murid SD atau apa memarahin gurunya pada saat ditanya tentang PR yang harus dikerjakan coba. Jadi saya menilai bahwa betapa pentingnya para cendekiawan itu memikirkan bagaimana caranya nilai-nilai agama itu bisa masuk kembali kepada sistem pendidikan kita. Kemudian yang terakhir, jangan sampai kita tidak memahami bahwa ideologi ada 3, Islam, ideologi kapitalis, dan ideologi komunis, sosialis. Jadi jangan sampai nanti anak didik kita itu belajar tapi memiliki kepribadian yang bukan Islam. Ini menurut saya yang harus menjadi pertanyaan semuanya. Ya kan, Ustaz Rais. Saat ini Ustaz juga mengamati pasti kan ada upaya sekularisasi melalui jalur pendidikan yang begitu masif di Indonesia seperti apa? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat narasumber yang lain. Pertama, sekularisme itu bukan dari hasanah umat Islam. Itu karena ada jalan tengah yang dibangun antara gereja dengan kaum intelektual. Kenapa? Karena dari dasar agama mereka tidak diatur tentang kehidupan. Urusan akhirat berikan kepada gereja, urusan ketuhanan berikan kepada gereja, urusan kehidupan berikan kepada intelektual. Ini, pemahaman ini, pemikiran ini dicoba ditanam di tengah kaum muslim. Padahal Islam itu tidak sama dengan mereka. Islam itu agama dan ideologi. Itu yang harus kita paham. Tidak sama dengan agama-agama sebelumnya. Dari situ muncul apa, Ustadz? Muncul pluralisme agama, sinkretisme. Harusnya kita harus menolak. Islam itu diturunkan oleh Allah itu mengatur seluruh. Hari ini dicoba dipaksakan oleh hari ini ideologi yang sedang berjalan untuk kita memahami Islam seperti orang kafir memahami agamanya. Itu berbahaya. Akhirnya kita menerima itu utuh. Iya deh. Iya deh, ikut dengan mereka. Itu poin yang pertama. Jadi kita mengikuti ideologi orang lain. Artinya kebijakan apapun termasuk di negeri ini dan negeri-negeri lain itu terkait dengan kebijakan politik. Pendidikan kan hanya subordinasi dari keputusan politik. Iya kan? Politik hari ini misalnya demokrasi diturunkan sistem pendidikan dari sistem demokrasi. Betul kan? Memisahkan kehidupan dari agama, dari kehidupan. Termasuk dalam sistem pendidikan. Kalau coba-coba masukkan, karena sudah disepakati kita mengambil orang lain, ideologi orang lain, kalau kita masukkan agama langsung di-print itu. Offset, sampai. Karena memang berbeda. Akarnya sudah berbeda, kita akan coba memberikan satu hasil yang baik tidak. Seperti tadi, akarnya seperti ini. Baik Islam, itu akan Islam semua.
Itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan dalam Islam itu ada 3 setidaknya tujuannya. Kepribadian Islam. Tadi sudah disinggung. Ada nafsiyah Islamiyah, ada akliyah Islamiyah. Nafsiyah itu apa? Seluruh jiwanya diatur dengan Islam. Misalnya seorang yang soleh itu, tata keramanya tadi beliau sampaikan, kiai kita, akhlak yang baik. Ramah kepada yang tua, hormat, saum sunnah, menjaga perkataan, tidak berbohong. Kemudian dari sisi akliyahnya, dia seluruh perkataannya halal haram, semua dari Allah. Semua dari apapun. Jadi clear. Itu pendidikan karakter itu ya seperti itu. Jadi dari Nabi SAW. Dan ini dicontohkan, Ustaz. Pendidikannya clear. Di zaman Nabi sudah dicontohkan. Sampai ada ungkapan daripada para ulama itu, pendidikan dalam Islam ya lihat aja dalam Al-Arqam. Produknya kan clear. 40 orang tapi dahsyat. Bisa meruntuhkan manapun. Bisa melakukan futuhat kemanapun. Pembebasan wilayah dan sebagainya. Dari situ, harusnya kita berpikir, oh iya, hari ini dimanapun sama persis gitu. Nggak usah kaget kalau misal anak S2, S3, S1 tuh masih mengambil riba. Bayangin nggak? Terbayang nggak coba? Jadi kepribadiannya tidak Islami. Karakternya tidak Islami. Padahal sekolahnya sudah di tempat negerinya para nabi. Negeri Kinana. Negerinya para pengemban dakwah. Gitu kan? Sekali lagi, pertama, karena keputusan politik. Negeri ini, keputusan politiknya mengambil sistem sekularisme yang turun dari demokrasi itu sendiri. Akhirnya produk apapun baru mimpi, Ustaz. Berharap yang berperadian Islam, yang soleh, yang akan menjaga Islam, yang akan membela Islam, saya pikir baru ada dalam hati. Berbeda, jangan kalau itu dia menerapkan Islam, ingat, ini sekali lagi, ini bukan baru rencana. Islam itu sudah bergerak 13 abad, produknya itu yang berperadian Islam. Jadi baru hari ini baru bisa kita impikan. Walaupun tadi ada bisyarah nubuwah, ada kebahagiaan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi SAW, kehidupan Islam akan kembali hadir. Dan itu pun harus diperjuangkan. Untuk tadi menciptakan pendidikan yang berkarakter, berperadian Islam, sebagaimana para sahabat. Seperti saya kadang-kadang begini Pak Kiai, saya melamun, saya merindukan saudaraku. Di depan sahabat dikata Nabi. Itu sahabat juga tersinggung dikatakan begitu. Bukankah kami ini saudara? Bukan, engkau adalah sahabat. Yang kurindukan tentang saudaraku yang datang setelah zaman kalian jauh tidak bertemu dengan aku. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini. Amin. Siapa itu? Yang dia memang terikat dengan aturan Islam. Tidak bertemu dengan Nabi, dia cinta seperti sahabat mencintai Nabi. Mendakwahkan Islam, menerapkan Islam, dan seterusnya. Saya pikir tidak sampai di situ. Nabi mengatakan bila mereka beramal seperti kalian, mereka mendapatkan 50 bagian kalian. Bukan 1, 50. Padahal kullu sahabatin udulun. Seluruh sahabat itu adil. Dibayangkan kita 50. Coba saya masa nggak mau. Kan jadi adil. Jadi Ustadz, kalau kita ingin coba menghilangkan sekularisme, tegakkan Islam. Dan baru clear. Jadi nggak capek-capek. Hari ini kita mau ke sini, offset. Sini offset. 3 tujuan pendidikan. 1. Dia membentuk kepribadian Islam. Yang kedua, dia akan menguasai ascendant teknologi. Ketiga adalah dia untuk menciptakan kehidupan. Ilmu kehidupan dia akan kuasai. Kenapa? Karena semuanya Islam memberikan kepadanya terkait dengan pendidikan. Hari ini ketiganya tanggung, nggak nyampe semua. Pendidikan sainsnya nggak nyampe. Masa tadi beliau sampaikan tentang teori biologi. Darwin dari kera. Ada perkataan Ustadz yang lagi viral. Kalau anak nggak mau. Bilang dari kera. Betul kan? Kenapa? Nggak masuk, nggak make sense. Islam mengatakan bahwa Allah ciptakan min turab, dari tanah, kemudian min ahsani takwim. Tidak bisa dari kera. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin Islam yang sempurna ini akan coba disamakan dengan agama-agama yang tidak mengatur tentang kehidupan. Makanya hari ini Ustadz, kalau hari ini orang kafir ditawarkan sistem ekonomi Islam, dia akan setuju. Hari ini ditawarkan sistem politik Islam, dia akan setuju. Karena hari ini dia tidak punya sistem itu. Yang dia punya tentang ubudiyah. Kalau bahasa kita tentang masalah ibadah. Tentang kehidupan ini dia tidak tahu. Makanya dia ngambil dana dari manapun juga diambil aja. Ambil kapitalisme, rusak hari ini diambil. Karena memang tidak ada alternatif. Harusnya kita munculkan, apalagi Pak Kiai ini di kampus, banyak mahasiswanya, tawarkan Islam itu sebagai satu sistem, sehingga dia rindu dengan kehidupan yang 13 abad itu pernah menguasai dunia, memuliakan siapapun. Itu mungkin sementara. Ya. Terakhir ke Pak Kiai di sesi 1 ya. Kita akan ditutup nanti kita sambung sesi 2 insya Allah Pak Kiai. Ini Pak Kiai, sebelum ditutup, kaitannya dengan pendidikan di negeri kita ya, di sekolah maupun di perguruan tinggi. Menurut Pak Kiai, apa seharusnya pelajaran atau mata kuliah yang
kita ajarkan kepada anak-anak kita itu, sehingga mereka tidak menjadi anak-anak yang sekuler, yang terpengaruh dengan tadi ide sekularisasi tadi Pak Kiai. Ya tadi saya katakan pendidikan itu adalah modal dasar untuk kualitas seseorang. Tetapi jika pendidikan itu salah, sangat khawatir. Akhirnya sekarang yang namanya money politik, sesuatu hal yang dianggap lumrah. Biasa. Ya Lazim kan? Lazim. Padahal itu jelas-jelas kan. La'anallahu ra'si wal murtasi. Allah Iya. melaknat orang. Finar. Finar kan? Iya. Langsung kan? Finar bahkan. Tapi mereka menganggap, itu kan, ya itu sekuler itu. Itu kan urusan dunia, nggak ada kaitannya. Kemudian dalam bidang ekonomi, bisnis, apa? Riba. Di mana kita nggak ketemu riba? Nyaris semua di mana-mana riba. Ini dampak dari pendidikan. Dan orang menganggap hal yang biasa-biasa lagi. Dan ini pun akibat dari sekularisasi tadi itu. Karena ekonomi, bisnis tidak berkaitan dengan pahala dan dosa, neraka dan surga. Makanya harus saya katakan tadi, Islamisasi sains. Islamisasi, kalau di UIK dulu Islamisasi sains dan kampus. Jadi ketika belajar tentang hukum, ya hukum Islam dipelajari. Bicara tentang pendidikan, ya pendidikan Islam. Ekonomi, ya ekonomi Islam. Kembali kepada unsur yang sesungguhnya yang Islam ajarkan. Karena sejak Rasul Islam sudah bicara ekonomi, sudah bicara kesehatan, bicara politik dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Cuman ya sekarang antum bisa ketemu masih ketika di SD ada anak nakal, itu tanggung jawab guru agama. Bukan tanggung jawab guru matematik, bukan tanggung jawab guru sejarah, bukan PMP segala macam. Itu guru agama. Itu karena mereka berpikirnya agama itu kaitannya sama berbeda dengan masalah kehidupan dunia. Ini saya pikir yang paling penting sekarang kita harus mengembalikan ya yang diperintahkan oleh Allah, udhulu fisilmi kafah. Ya, atau jangan kamu tu'minu nabi ba'dil kita buat takfuru nabi ba'dil. Nah, itu mungkin. Baik, terima kasih. Semua pelajaran, semua mata kuliah yang ada hari ini diajarkan di sekolah maupun di kampus itu harus dikaitkan dengan agama. Bagaimana Islam mengajarkan tentang pelajaran itu atau mata kuliah itu begitu. Betul. Jadi tidak kemudian dipisahkan. Bagaimana yang kita lihat sekarang. Itu menjadi PR buat kita semua, terutama mungkin pemerintah ya. Mudah-mudahan. Jadi saya kira saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Kiai, tapi dalam menghadapi kondisi yang seperti ini, tetap aja ya, karena kita ini kaum muslimin mayoritas, apa yang tidak disediakan oleh konsepsi pendidikan yang ada ini, memang umat mestinya harus mencari alternatif untuk betul-betul menciptakan anak didik itu biar memiliki kesaksian Islamnya, kepribadian Islam. Jadi saya kira memang lembaga-lembaga yang di luar sekolah resmi itu bisa terus melakukan upaya untuk menambah ya apa yang kurang dari konsep pendidikan yang ada, terutama dalam rangka untuk membentuk sasya tadi. Jadi itu yang kalau menurut saya yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak diturunkan ayat Al-Quran itu kan tetap berlaku. Allah meminta kita itu meninggalkan generasi yang unggul. Allah yang meminta. Kita harus mengupayakan supaya anak didik kita atau generasi yang kita tinggalkan itu betul-betul generasi yang kuat. Tadi disebutkan bahwa generasi yang akan membela Islam, generasi yang akan menjaga Islam. Yang betul-betul akan mampu mengoreksi peradaban itu dari sudut pandang Islam. Jadi saya melihat itu. Jadi perintah Allah kita diminta untuk meninggalkan generasi yang unggul dan itu tidak lain melalui pendidikan yang kita ciptakan. Baik. Saya ada closing. Baik. Yang pertama, saya kembalikan lagi. Jadi berharap satu produk kepribadian Islam dari pendidikan hari ini seperti menggantang asap. Kasihan para pendidik. Ya. Jadi kalau mau Allah berikan jalan keluar, Islam memberikan jalan keluar, dan jalan keluar ini sudah pernah diterapkan selama 13 abad. Luar biasa. Tidak hanya umat Islam, seluruh manusia itu dimuliakan, seluruh manusia itu dicerdaskan. Kita masih ingat ya bagaimana seorang anak seorang raja, Raja Carlos itu sekolah di daulah Islam. Gratis. Kemudian berbondong-bondong orang kafir karena ada diberikan kebijakan 3 hal, kebutuhan dasar dan pokok, diberikan oleh negara gratis.
Salah satunya pendidikan, di samping kesehatan dan keamanan. Negara menyiapkan sarana itu gratis sebagai public obligation, diberikan gratis. Sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Mereka sekolah di sana dan cerdas. Karena kita tahu Islam itu yang tadi saya katakan, Islam itu memang mengatur seluruhnya. Kafatalinas, basiron wa nazir, bukan hanya untuk kita saja, untuk seluruh manusia. Jadi Islam itu kapabel untuk mengatur siapapun. Faktanya 13 abad mengatur kita. Aneh kalau kita mencari yang lain, malah kita makin jauh. Seperti perkataan Umar bin Khattab itu menarik. Kita dimuliakan oleh Islam, ambil itu kemuliaan itu. Kalau kita mengambil di luar itu pasti bukan kemuliaan, keburukan, kerusakan, kemudaratan. Seperti hari ini. Itu Ustaz, mungkin sebagai closing. Baik, ya, Sobat Muslim semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi 1 ya dari perbincangan kesempatan ini tentang bagaimana pendidikan menjadi garda terdepan ya untuk membentuk laju sekularisasi. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari sesi pertama ini bahwa kita semua harus berperan ya, bagaimana agar pendidikan ya, anak-anak kita itu ya di sekolah, di kampus perguruan tinggi ya itu kemudian tidak dijauhkan dari agama. Bahkan kita harapkan justru kurikulum yang ada nanti ya kita sampaikan aspirasi kepada pemerintah agar betul-betul mengadopsi Islam ya sebagai kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah. Hatta itu sekolah umum ya, sekolah umum, perguruan tinggi umum, belajar Islam, kaji Islam, dan itu tentu untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Barangkali demikian kesimpulan kita pada sesi pertama ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.